saya berharap Bu Mega akan memberikan waktu kepada Pak Prabowo untuk menerima Pak Prabowo melakukan diskusi komunikasi bagaimana membangun Indonesia ini ke depan. Adanya konflik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi terkait dengan politik di 2024 ini, tentu itu sesuatu yang terpisah, tidak menjadi sesuatu yang sama karena Pak Prabowo sering melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi, sehingga Bu Mega ikut-ikutan bermusuhan dengan Pak Prabowo. Itu kan tidak sikap negarawan, itu merupakan sikap kekanak-kanakan, dan itu sangat jauh, saya kira sangat jauh dari sikapnya Bu Mega. Puan ini kan sebagai salah satu kandidat untuk penerus Bu Mega yang sangat berpeluang besar. Tentu Gerindra ataupun timnya Pak Prabowo melihat ini, sehingga sehingga perlu dilakukan juga komunikasi dengan Bu Puan yang juga merupakan salah satu penentu di PDI Perjuangan selain Bu Mega. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Yarda. Tribuners, KPU telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dari hasil Pilpres. Hal ini setelah adanya putusan MK yang menolak seluruh gugatan dari paslon 01 dan 03 soal sengketa Pilpres. Lewat putusan ini, Tribuners, dorongan rekonsiliasi nasional juga semakin gencar digaungkan, termasuk lobi-lobian kubu Prabowo Gibran untuk mengajak rival politiknya untuk bisa berkoalisi. Di antaranya adalah niat Prabowo Subianto yang memang secara concern mengatakan ingin bertemu secara langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mungkinkah kemudian PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan kubu Prabowo Gibran? Tribuners, saya akan membahasnya hari ini dalam Tribun News on Focus. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya dari Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, terima kasih banyak sudah bergabung. Sama-sama Mbak Nila. Ya, terima kasih Bang Fernando Ya. menyempatkan waktunya hari ini berbincang bersama dengan saya. Diskusi kita hari ini saya ingin mengawali dengan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Senin kemarin kita sudah mendapatkannya, begitu Bang, termasuk juga hari ini sudah langsung KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, begitu ya, kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saya ingin minta pengantar dari Bang Fernando, silakan Bang. Ya, tentu Mahkamah Konstitusi adalah tempat pencarian akhir terkait dengan sengketa pemilihan umum. Selain ada Bawaslu dan juga ada Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan terkait dengan permohonan dari paslon nomor 1 dan nomor 3 yang pada putusan dua permohonan tersebut, di mana kedua permohonan tersebut ditolak, ya semua pihak harus bisa menerima, karena walaupun hasilnya itu mengecewakan, ya itu merupakan suatu lembaga yang memang untuk mencari keadilan atau untuk melakukan gugatan terkait dengan hasil pemilu, dan itu merupakan lembaga yang diatur oleh konstitusi kita. Jadi saya berharap semua pihak harus menghargai dan semua pihak harus menerima, walaupun misalnya para pendukung nomor 1 dan nomor 3 merasa kecewa terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita harus meyakini bahwa para hakim sudah melakukan tugasnya dengan baik, sudah memutuskan kedua permohonan tersebut berdasarkan hati nurani, berdasarkan kepada fakta-fakta di persidangan, baik itu yang dihadirkan melalui alat-alat bukti dan juga para saksi dan pihak-pihak yang memang perlu didengarkan, seperti empat menteri beberapa waktu lalu. Jadi saatnya ya memang seperti yang tadi sebagai pengantar Mbak Nila, saatnya kita melakukan rekonsiliasi, karena bagaimanapun juga pesta demokrasi kita sudah selesai, semua tahapan sudah berakhir, sudah pada tahap akhir, dan KPU tadi sudah menetapkan siapa yang menjadi pemenang Pilpres. Ya saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan baru kita berkontestasi lagi, menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita untuk berikutnya. Oke, ini kemarin setelah putusan Mahkamah Konstitusi juga rasanya sudah
diberikan salah satu suguhan yang cukup adem begitu, Bang Fernando, karena dari kubu Anies Imin maupun Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini kan sudah sama-sama mengucapkan selamat begitu ya pada pasangan nomor urut 2 atas kemenangannya dalam kontestasi Pilpres. Namun yang juga kemudian hari ini menjadi sorotan kembali adalah bagaimana Ganjar Mahfud ini ternyata menjadi satu-satunya paslon yang tidak hadir dalam penetapan KPU, Bang Fernando. Meskipun alasan yang sudah disampaikan adalah karena undangan yang diterima sangat mepet begitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendatangi gedung KPU dan mengikuti rapat pleno terbuka. Ini meskipun sudah ada ucapan selamat, tapi dengan tidak hadirnya Ganjar Mahfud ini, apakah kemudian bisa menjadi tanda tanya lanjutan kalau dari kacamata Bang Fernando? Saya kira semua pihak, termasuk para pendukung Pak Ganjar, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies pada saat menghadiri putusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Bagaimana mereka, beliau-beliau itu, Pak Anies dan Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah menyatakan menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi, termasuk juga sudah memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalaupun saat penetapan oleh KPU tadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak menghadiri dari penetapan acara tersebut, ya kita tidak terlalu mempersoalkan dan kita tidak terlalu menganggap itu sesuatu yang besar, karena bagaimanapun juga kehadiran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak menentukan terkait dengan hasil ataupun keabsahan dari putusan KPU yang sudah ditetapkan tadi terkait dengan siapa pemenang Pilpres 2024, yang pada saat tadi dibacakan mau tetap memutuskan bahwa pemenangnya sesuai dengan keputusan KPU beberapa waktu yang lalu, termasuk dengan putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tadi dibacakan oleh KPU, dan tentu kehadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak akan mengurangi keabsahan dari penetapan tersebut. Sehingga tidak perlulah terlalu dipersoalkan, terlalu kita besar-besarkan. Yang terpenting bagaimana kita melihat pada saat waktu yang lalu ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud menghadiri sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, beliau sudah menyatakan menerima dan beliau sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang saya harapkan semua pihak termasuk para pengikut-pengikut paslon nomor 1 dan nomor 3 akan bersikap yang sama, akan mendukung kemenangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kita berikan kesempatan kedua beliau itu untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, dan kita harus bergotong royong untuk membangun Indonesia ini, karena tidak bisa hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan membangun negara ini, tetapi dibutuhkan semua pihak, dibutuhkan kita semua, baik itu para elit politik ataupun masyarakat biasa, harus sama-sama memberikan dukungan dan bergotong royong untuk membangun Indonesia ini. Oke, artinya ini sudah sebagai bentuk kedewasaan dari dua tokoh besar juga ya, Bang Fernando ya, untuk memberikan selamat pada pasangan Prabowo Gibran, sekaligus menjadi salah satu tanda juga bahwa memang ya kontestasi sudah berakhir dan waktunya sekarang adalah bagaimana rekonsiliasi ini harus dilakukan seperti itu. Bersamaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian hari ini agenda dari KPU penetapan Cawapres terpilih, ini kan juga rekonsiliasi ramai sekali menjadi perbincangan begitu Bang Fernando, diantaranya adalah bagaimana kemudian koalisi Prabowo Gibran ini ingin mengajak banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang selama ini menjadi rival politiknya untuk bergabung ke koalisi. Yang ingin saya tanyakan pada Bang Fernando, bagaimana kemudian berkali-kali statement menyatakan Prabowo ingin sekali bisa bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian ada peluang nantinya bahwa PDIP ini bisa berkoalisi dengan Prabowo Gibran kalau dari analisa Bang Fernando? Tentu apa yang disampaikan, apa yang menjadi niat dari Pak Prabowo sebagai capres terpilih harus disambut oleh semua pihak. Ya. Bahwa Pak Prabowo ingin melakukan rekonsiliasi, ingin baik dengan semua pihak, ingin ada suatu kedamaian dalam membangun Indonesia ini ke depan. Sehingga ya saya berharap semua pihak akan menyambut baik, termasuk ketika Pak Prabowo berkeinginan bertemu dengan Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, selaku Presiden kelima, tentu
harus menyambut baik keinginan Pak Prabowo, dan saya berharap Bu Mega akan memberikan waktu kepada Pak Prabowo untuk menerima Prabowo, melakukan diskusi komunikasi bagaimana membangun Indonesia ini ke depan. Karena saya melihat Pak Prabowo ini sangat menghargai tokoh-tokoh ataupun para pihak-pihak yang dianggap memang memiliki kemampuan, memiliki pengalaman yang luas, dan beliau itu ingin belajar banyak untuk bagaimana membangun Indonesia ini lebih baik ke depan. Tentu kalau kita menyatakan sebagai negarawan, kalau kita mengatakan cinta negara kita, cinta NKRI, cinta rakyat kita, seharusnya mari kita mendukung upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu yang berkeinginan melakukan rekonsiliasi, yang ingin membangun komunikasi dengan semua pihak, dan ingin melakukan diskusi, bertukar pikiran untuk bagaimana membangun Indonesia ini ke depan. Dan saya yakin kalau karena Bu Megawati adalah sebagai seorang negarawan, beliau sebagai presiden kelima, tentu akan lebih mementingkan bangsa dan negara, mementingkan rakyat ini ke depan. Tentu akan memberikan waktu kepada Pak Prabowo untuk menerima Pak Prabowo, melakukan komunikasi, diskusi terkait dengan bagaimana membangun Indonesia ini ke depannya. Artinya ini pintu masih bisa terbuka lebar, Bang Fernando, untuk kemudian PDIP kan yang kita tahu selama ini cukup kritis juga untuk melayangkan kritikan terhadap pemerintahan, terhadap dugaan-dugaan kecurangan awalnya ya, sampai digugatkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dengan hasil MK dan juga putusan akhir dari KPU ini, pintu masih terbuka, Bang, untuk kemudian PDIP bisa berkoalisi dengan koalisi Prabowo Gibran. Kalau kita lihat bagaimana komunikasi, bagaimana persahabatan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, kan sampai sejauh ini tidak ada sesuatu yang membuat keduanya berkonflik ataupun berpisah, ataupun tidak harus sejalan lagi, bahwa keduanya tidak harus melakukan komunikasi. Karena kalau kita lihat bagaimana komunikasi pada akhir-akhir yang lalu, adanya Bu Mega menyambut Pak Prabowo dengan masakan nasi goreng, ini kan sebuah kehangatan yang sudah diciptakan. Saya yakin bahwa akan ada juga kehangatan selanjutnya, akan ada sambutan-sambutan yang selanjutnya diberikan oleh Bu Mega kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan menjadi presiden ke-8 sebagai penerus beliau. Saya yakin karena Bu Mega, saya katakan lagi, karena Bu Mega sebagai seorang negarawan, sebagai presiden kelima, tentu akan lebih mementingkan negara ini, akan lebih mementingkan rakyat. Apalagi kan PDIP yang dipimpin oleh Bu Mega selalu mengatakan, mengedepankan, dan sebagai partainya Wong Cilik, tentu bagaimana Wong Cilik yang selama ini diperjuangkan oleh Bu Mega tetap bisa menjadi perhatian dan tetap bisa menjadi prioritas dari Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Bagaimana itu bisa tersampaikan kepada Pak Prabowo? Ya tentu perlu melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo. Apa saja yang menjadi pemikiran-pemikiran Bu Mega bisa disampaikan kepada Pak Prabowo secara langsung dengan cara yang membuka pintu, membuka komunikasi dengan Pak Prabowo selaku presiden yang terpilih dan yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depannya. Oke, baik, Bang Fernando. Tapi kalau kita berbicara soal Prabowo Gibran, begitu kan sangat lekat sekali dengan sosok Presiden Joko Widodo, yang juga saat ini masih menjabat sebagai presiden, begitu. Apakah kemudian masih aktifnya atau masih besar juga power dari Presiden Jokowi saat ini sampai sebelum nanti lengser di Oktober, ini bisa menjadi salah satu tembok bahwa PDIP sementara ini masih belum bisa berkoalisi dengan Prabowo Gibran, atau lepas dari Presiden Jokowi, sedianya banyak peluang untuk Prabowo Gibran ini bisa berkoalisi juga dengan PDI Perjuangan, Bang? Iya, saya kembali mengatakan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden tentu ingin menjadi pemimpin yang seutuhnya, menjadi presiden yang seutuhnya. Tentu beliau itu akan mengupayakan, akan melakukan apapun untuk memperkuat posisi beliau sebagai presiden yang seutuhnya di 5 tahun yang akan datang. Tentu kalaupun pada saat ini masih ada bayang-bayang dari Pak Jokowi, dan masih ada peran yang begitu besar dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan
Pak Prabowo, tentu itu nggak bisa dipungkiri karena bagaimanapun juga Pak Jokowi sampai saat ini sampai bulan Oktober nanti masih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Pak Prabowo juga perlu melakukan komunikasi-komunikasi dengan Pak Jokowi yang merupakan presiden yang akan dia lanjutkan program-programnya. Ya. Tentu akan perlu banyak melakukan komunikasi-komunikasi dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada dilakukan banyak komunikasi-komunikasi bersinggungan dengan Pak Jokowi, tentu ini tidak akan menjadi penghalang bagi apa untuk melakukan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega karena eh, kalaupun adanya konflik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi terkait dengan politik di 2024 ini tentu itu sesuatu yang terpisah, tidak menjadi sesuatu yang sama karena Pak Prabowo sering melakukan komunikasi dengan Jokowi sehingga Bu Mega ikut-ikutan bermusuhan dengan Pak Prabowo itu kan tidak sikap negarawan, itu merupakan sikap kekanak-kanakan dan itu sangat jauh, saya kira sangat jauh dari sikapnya Bu Mega. Oke, ini artinya meskipun ada sosok Presiden Jokowi yang notabene dianggap berseberangan dengan PDI Perjuangan, tidak menutup kemungkinan ya, Bang Fernando, untuk Prabowo Gibran masih tetap bisa berkoalisi dan menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Ini kalau kita lihat hitung-hitungan untung rugi begitu, Bang Fernando, positioning PDIP ini jauh lebih menguntungkan apabila memang berada di barisan oposisi atau bisa bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, Bang. Sebenarnya kalau untuk berbicara bangsa dengan negara, rakyat Indonesia tidak ada untung dan rugi. Karena bagaimanapun juga ketika mengambil posisi di luar atau di dalam pemerintahan itu merupakan posisi yang sama-sama terhormat. Karena bagaimanapun juga sama-sama memang berjuang untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyat Indonesia. Jadi karena bukan berarti karena posisinya di luar pemerintahan tidak akan berjuang untuk bangsa negara, tidak akan berpihak untuk kepentingan masyarakat. Justru ketika PDIP berada di luar pemerintahan ataupun partai-partai lainnya di luar pemerintahan, tentu melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung itu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan semuanya itu memang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk hanya kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk hanya partai tertentu atau golongan-golongan tertentu, tetapi memang untuk kepentingan masyarakat. Dan itulah peran penting dari partai yang di luar pemerintahan, baik itu kalau nanti dilakukan oleh PDIP ataupun beberapa partai lainnya, itu sama-sama terhormat, tidak harus di dalam pemerintahan posisi yang terhormat, begitu juga tidak harus di dalam pemerintahan baru dikatakan turut serta membangun bangsa negara ini, turut andil, ikut bergotong royong, tetapi dengan di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan sama-sama memiliki fungsi yang membangun untuk kepentingan bangsa negara, sama-sama ikut bergotong royong untuk membangun bangsa negara ini, hanya saja posisinya yang berbeda. Kalau dari analisa Bang Fernando, ini melihatnya idealnya PDI Perjuangan yang juga merupakan partai besar, kemudian kemarin juga angkanya tinggi sekali begitu ya di kursi Senayan begitu. Idealnya apakah memang harusnya ada di koalisi atau ya oposisi juga tidak menjadi salah satu masalah yang cukup besar begitu, Bang? PDIP sudah 10 tahun memiliki pengalaman menjadi oposisi. Belum lagi sebelum menjadi PDIP pada saat menjadi PDI kan juga merupakan oposisi kan gitu. Dan itu dilakukan di luar pemerintahan. Jadi pengalaman-pengalaman itu tentu akan membuat PDIP semakin tangguh, semakin mumpuni untuk menjadi posisi yang di luar pemerintahan, melakukan kontrol, melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Tentu dengan nantinya ketika mengambil posisi di luar pemerintahan, kita harapkan akan bisa lebih banyak, lebih maksimal posisi koreksi-koreksi ataupun peran serta yang dilakukan oleh PDIP ketika di luar pemerintahan. Toh ketika PDIP di luar pemerintahan tidak akan mengurangi perolehan suara mereka. Hal itu terbukti ketika mereka
di luar pemerintahan ternyata perolehan suaranya justru meningkat, justru tidak merosot. Begitu juga seperti Demokrat ketika di luar pemerintahan di 9 tahun yang lalu, ternyata perolehan suara Demokrat tidak apalagi pemilu 2004 ini, bagaimana perolehan Demokrat yang diprediksi akan anjlok ternyata mampu bertahan dan bisa naik walaupun tidak terlalu ini ya untuk perolehan suaranya walaupun untuk jumlah kursinya menurun Ya. gitu. Oke, jadi meskipun jadi oposisi juga bukan jadi masalah yang besar karena Ya, sudah ada pengalaman juga ya. termasuk PKS kan itu, termasuk PKS Betul. berada di luar pemerintah, tetapi kalau kita lihat perolehan suaranya ternyata meningkat. Mhm. Tidak jadi jaminan bagaimana kemudian berada di koalisi, artinya adalah suaranya akan rendah, akan tinggi begitu ya, Bang Fernando ya, karena ada beberapa partai juga yang berada di luar koalisi juga mendapatkan perolehan suara yang juga cukup tinggi Ya justru seperti itu. gini, Mbak Dila, justru ada salah satu contoh di dalam pemerintahan justru suaranya merosot seperti Hmm. ketiga kan gitu. Jadi Oh nggak ya. jaminan ketika di dalam atau di luar pemerintahan akan suaranya akan tinggi atau turun. Jadi tinggal bagaimana mereka menunjukkan peran serta mereka, menunjukkan fungsi mereka sebagai partai politik, yaitu melalui para anggota mereka di legislatif. Begitu juga peran-peran kepemimpinan tokoh-tokoh partai politik itu dalam bagaimana memberikan sumbangsi untuk kepentingan negara ini, berpihak kepada kepentingan-kepentingan masyarakat, itu yang akan menjadi perhatian masyarakat, dan itulah yang menjadi dasar masyarakat untuk menentukan pilihannya ketika nanti pemilu di 2029 yang akan datang. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan Ya, sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda begitu ya, PDIP bisa menerima koalisi Prabowo Gibran atau bisa bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Namun kita ada sosok Bu Puan Maharani begitu, Bang Fernando. Apakah kemudian lewat pintu atau lewat jalur Puan Maharani ini peluang atau obrolan untuk bisa bergabung menjadi koalisi Prabowo Gibran ini jauh lebih terbuka kalau daripada harus menunggu bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Bu Megawati, Bang Fernando? ya. Kalau kita lihat kan Bu Puan ini kan sebagai salah satu kandidat untuk penerus Bu Hmm. Mega yang sangat berpeluang besar. Tentu eh, Gerindra ataupun timnya Pak Prabowo melihat ini, sehingga Sehingga perlu dilakukan juga komunikasi-komunikasi dengan Bu Puan yang juga merupakan salah satu penentu di PDI Perjuangan selain Bu Mega. Karena bagaimanapun juga Bu Puan akan bisa membangun komunikasi dengan Bu Mega terkait dengan bagaimana peluang-peluang untuk bisa membangun komunikasi dengan Pak Prabowo terkait dengan manfaatnya, terkait dengan bagaimana mengingatkan kembali Bu Mega terkait dengan peran peran serta ataupun peran penting Bu Mega terkait dengan bagaimana membangun Indonesia ini ke depannya, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada generasi penerus kita, bagaimana memberikan contoh kepada kader-kader Bu Mega yang ada di PDI Perjuangan. Tentu Bu Puan ini akan memberikan peran penting terkait dengan pertemuan dari Pak Prabowo dan Bu Mega nantinya, sehingga uh, ya tidak salah ketika uh, ada pihak-pihak dari dari Partai Gerindra ataupun dari timnya Pak Prabowo yang melakukan komunikasi sebelum dilakukan komunikasi dengan Bu Mega. Oke, ada banyak jalan juga termasuk pada Bu Puan Maharani. Kemudian nantinya kalau memang sudah ada waktu yang tepat ya, artinya Bang Fernando, siapa tahu memang Prabowo Subianto atau Mas Gibran juga bisa bertemu secara langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati Saya yakin Soekarno ada Putri. kesempatan itu. Ya, masih banyak kesempatan dan kita artinya masih sama-sama menunggu bagaimana nanti tokoh-tokoh besar ini akan kemudian bisa saling berkomunikasi dan melihat bagaimana atau siapa saja yang bisa bergabung bersama dengan koalisi dan sama-sama membangun pemerintahan 5 tahun ke depan. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan masih banyak lagi diskusi yang bisa kita lakukan. Bang Fernando, selamat Terima kasih beraktivitas. Mbak Nila. Ya, sukses selalu ya. Siap, terima kasih Bang Fernando. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Nantikan obrolan saya dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribunusan Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.